Hampir semua orang dalam hidupnya, sepanjang hidupnya, mulai dari kecil sampai dewasa atau sampai tua, pasti pernah ngorok tidurnya atau mendengkur. Ya, saya pun juga demikian, terlebih lagi ketika saya obesitas. Ya, betul sekali bahwa obesitas adalah penyebab utama dari mendengkur saat ini. Ya. Dulu saat obesitas, saya mendengkurnya keras sekali. Dampak dari ngorok itu mengakibatkan saya merasa lelah bangun tidur, merasa seperti tidak tidur. Kemudian siang hari merasa ngantuk, ya, sering nyeri kepala atau sulit berkonsentrasi akibat dari ngorok. Dan sekali lagi, penyebab ngorok itu yang terbanyak sekarang adalah obesitas. Mengapa obesitas menyebabkan ngorok itu? Karena satu, orang Asia terutama, rahangnya juga kecil, rongga mulut, rongga kerongkongan juga kecil, ya, sehingga ketika terjadi obesitas, saluran nafasnya juga menjadi mengecil. Kemudian ditambah lagi dengan obesitas yang tidak disadari banyak orang adalah lidah juga jadi gemuk, ya, jadi membesar lidah ini, sehingga ketika tidur itu akhirnya lidah itu jatuh menutupi saluran nafas dan timbullah ngorok. Dan yang berbahaya lagi bukan hanya ngorok, kadang-kadang henti nafas itu yang berbahaya sehingga menimbulkan kematian pada saat tidur. Henti nafas itu disebut sebagai obstruksi sleep apnea atau disingkat OSA, ya. Dan ngorok itu juga berdampak buruk bagi kesehatan. Banyak penelitiannya, salah satunya penelitian di Korea ini, ternyata ngorok itu juga berasosiasi atau berhubungan dengan kejadian prediabetes maupun diabetes atau kencing manis. Bahkan bisa menimbulkan juga gangguan irama jantung, penyakit jantung, dan terutama bagi orang yang penyakit jantung, justru itu bisa berbahaya, menyebabkan kematian saat tidur. Karena itu, ngorok sendiri tidak bisa diremehkan, apalagi ketika berlanjut menjadi obstruksi sleep apnea. Nafas tiba-tiba berhenti, krok, kemudian. Nah, ketika itu maka tidak ada aliran dengannya, oksigenasi berkurang. Nah, itu akibatnya bisa timbul fatalitas ketika tidur. Karena itu, solusi yang terbaik untuk mengatasi ngorok adalah atasi obesitas Anda. Jangan mengandalkan peralatan. Saya pernah membeli peralatan untuk hidung, kemudian satu yang mengikat supaya tidak terbuka mulut ini, ya. Beli bantal yang anti ngorok. Bahkan saya pernah mau membeli alat yang disebut sebagai CPAP, jadi dipasang di hidung, kemudian untuk memberikan tekanan positif terhadap udara itu. Harganya cukup mahal, ya, tapi untungnya ketika itu saya menyadari bahwa saya lihat di berbagai jurnal, solusinya adalah menurunkan berat badan. Jadi harus turun berat badan itu. Dan ketika berat badan turun, maka ngorok saya juga hilang. Jarang sekali ngorok kecuali kalau terjadi flu atau kelelahan, ya. Tetapi sepanjang tidak ada hal itu, maka tidak ngorok sehingga segar ketika aktivitas di siang harinya dan mudah berkonsentrasi, jadi, dan terhindar dari berbagai macam penyakit, terlebih lagi penyakit-penyakit sindroma metabolik antara lain kencing manis, darah tinggi, penyakit jantung, stroke, dan lain sebagainya. Itu ada hubungannya juga dengan ngorok loh, ya. Jadi atasi ngorok Anda. Caranya gampang, turunkan berat badan Anda. Bagaimana caranya? Simak terus di tayangan-tayangan saya. Anda bisa simak pada beberapa solusi dari tayangan yang saya berikan. Semoga ini bermanfaat bagi Anda. Salam sehat dari saya, Dr. Oi T. Healthy.